Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar materi teks eksplanasi. Simak video ini sampai selesai ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya. Contoh fenomena alam seperti banjir, gempa bumi, terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Fenomena asosial seperti kenakalan remaja, sampah, kemiskinan, dan lain sebagainya. Adapun fenomena budaya seperti tarian tradisional, batik, wayang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah tujuan penulisan teks eksplanasi. Ada yang tahu gak apa kira-kira tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan proses terjadinya suatu hal atau fenomena secara alamiah. Selain itu, penulisan teks eksplanasi juga bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibentuk oleh 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Untuk struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pada bagian ini biasanya berisi definisi, latar belakang, atau keadaan umum dari fenomena yang dibahas. Jadi pada bagian ini kalian bisa menuliskan pernyataan singkat tentang fenomena tersebut, kemudian definisi dari suatu fenomena tersebut. Struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Pada bagian ini akan menjelaskan rangkaian peristiwa tentang mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Jadi pada bagian ini kalian bisa menuliskan sebab terjadinya fenomena tersebut, proses terjadinya fenomena tersebut, dan juga dampak dari fenomena yang sedang dibahas. Struktur yang ketiga atau struktur yang terakhir adalah interpretasi. Pada bagian ini biasanya berisi pendapat penulis dan kesimpulan dari topik yang akan dibahas. Jadi, pada bagian ini kalian bisa menuliskan ulasan singkat tentang fenomena yang sedang dibahas dan saran dari penulis mengenai fenomena tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah faktual dan informatif. Artinya, informasi yang dimuat di dalam teks eksplanasi itu bersifat fakta dan tidak bersifat imajinatif atau tidak dibuat-buat. Ciri yang kedua adalah bersifat ilmiah atau keilmuan. Artinya, informasinya itu disajikan bersifat ilmiah dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga adalah objektif. Artinya, teks eksplanasi itu bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap apa yang ditulis. Ciri selanjutnya adalah penggunaan kata penanda urutan. Biasanya di dalam teks eksplanasi itu terdapat kata-kata seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya. Kemudian ada kata-kata lalu, setelah itu, pada akhirnya, sehingga, dan sebagainya. Ciri yang terakhir adalah fokus pada hal umum. Jadi biasanya dalam teks eksplanasi itu lebih mengedepankan fenomena alam atau kejadian umum daripada partisipasi manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Misalnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Misalnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan kata teknis, yaitu kata peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas, misalnya ekosistem, fotosintesis, dan demonstrasi. Kemudian yang terakhir adalah kata benda jenis fenomena. Nah, biasanya dalam teks eksplanasi itu ada kata benda yang objek penjelasannya itu adalah fenomena. Misalnya gerhana, jadi nanti yang dibahas adalah gerhana. Kemudian kesenian daerah dan gempa, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi teks eksplanasi. Semoga setelah menyimak video ini kalian dapat memahami
apa itu teks eksplanasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.